tangga yang sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya, karena mereka berdua saya yakin sudah banyak menimba ilmu yang dikaji, yang dicari, dan termasuk di antara saat inilah mulai mengamalkannya, terutama yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Kepada Mas Naufal dan Mbak Alia, tidak banyak yang saya sampaikan kepada antum berdua, pada antuma, karena sekali lagi ilmu insya Allah sudah ada. Cuma tinggal sedikit mengingatkan, karena juga ini permintaan orang tua, bahwa setelah kalian berdua sudah sepakat untuk membentuk, yaitu suatu sarana di antara sarana-sarana menuju kepada rumah yang nantinya rumah yang hakiki, yaitu surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rumah nanti yang akan engkau bina adalah rumah yang sebagai jalan, sebagai sarana betul-betul menuju ke sana. Tentunya karena rumah ini masih di dunia, dan dunia merupakan tempat ibtilah, tempat ikhtibar, tempatnya ujian. Maka rumah tangga yang kita bina ini belum final. Belum final. Finalnya nanti ketika kita betul-betul masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdua dengan keluarga, dengan anak-anak, bahkan orang tua, di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Maka di sana Mas Naufal dan Mbak Alia, semoga Mbak Alia mendengarkan di belakang sana, di antara perkara-perkara yang harus kita siapkan untuk menghadapi kehidupan dunia yang penuh ujian, yang nanti sebagai kendaraan menuju kepada rumah yang hakiki tadi adalah di antaranya yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Orang-orang yang bersabar ketika di dunia ini hidupnya bisa bersabar. Tetapi sabarnya Mas Naufal dan Mbak Alia dalam rangka mencari wajahnya Allah. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Kenapa kok kita sabar harus mencari wajahnya Allah? Karena ketika nanti di akhirat nikmat terbesar adalah an-nadru ila wajhina. Nikmat di dalam surga. Juga kenapa kita bersabar dituntut untuk mencari wajahnya Allah? Karena sabar meliputi 3 perkara. Insya Allah kalian berdua sudah paham. 1, yaitu sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah. Bahwa kita diciptakan oleh Allah tujuannya tidak untuk makan, tidak untuk menghabiskan, untuk nyambut gawe, cari uang, boten. Ananging supados ibadah dumateng Allah. Saged basa Jawi mboten, Mas? Saged basa Jawi mboten? Yang Solo toh? Jadi tujuan Allah ciptakan kita untuk beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena seandainya waktu yang kita luangkan, kita habiskan siang malam untuk cari duit, maka rezekinya tidak akan melebihi apa yang Allah tetapkan untuk kita. Maka rugi kalau seandainya nanti sudah berumah tangga, waktu habis untuk golek duit, tapi lupa akan ibadah, sanggup untuk
ke rumah yang hakiki tadi. Maka sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena kalau orang nggak bersabar, dia akan meninggalkan yang namanya perintah-perintah Allah. Padahal itu perintah yang sangat besar. Contohnya sholat. Kalau orang nggak sabar, nggak mau sholat wi. Nyatanya aku sholat sergap jora suge-suge, ya ada yang seperti itu. Tak rewangi 5 waktu ning masjid, ekonomiku ya mudah-mudah. Para hadirin, para jamaah, wabil khusus temanten berdua. Ketika kita menjalankan ibadah itu tujuannya bukan dunia, tendensinya bukan dunia, tapi akhirat. Maka ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk beribadah, entah itu sholat, menjaga waktu ibadah, tidak ngiming-ngimingi dengan dunia. Contohnya kita sholat jamaah, mendapatkan shaf yang pertama, barisan pertama, lau ya'lamun nas mafinida wa shafil awal. Nek wong iki do ngerti ganjarane muadzin, ganjarane untuk larian ngarep dhewe sholat jamaah, summa la yajidu illa an yastahimu lastahimu alaih. Maka untuk mendapatkan keutamaan itu harus diundi, maka akan berlomba-lomba ikut undian berhadiah, ya kan? Aku melu, aku ikut. Itu kalau seandainya pahala orang beribadah dinampakkan. Maka Mas Naufal dan Mbak Alia ketika sudah siap untuk berumah tangga, tegakkan perintah-perintah Allah, ya, laksanakan dan penuh dengan kesabaran. Karena kalau nggak sabar nanti akan mutung. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan hal-hal yang buruk yang dilarang oleh Allah. Karena orang nggak bersabar, dia akan kembali ke seperti apa yang dulu pernah dia perbuat. Maka dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah, dia akan terus meniti, terus berjalan menuju apa yang menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar ketika menerima ujian. Mas Naufal dan Mbak Alia, ya, kita sebelum nikah dulu juga sering mendapatkan ujian, entah sakit, entah capek, ya. Kemudian kadang kalau masih remaja uang sakunya habis, pernah Mas? Ya kan? Uang sakunya habis, sangunin teh, ya kan? Itu ujian. Nah, nanti ketika kita sudah berumah tangga akan diuji juga. Ya barangkali diuji dengan kekurangan rezeki, itu kelumrahan bagi manusia. Kalau Allah menghendaki bisa, atau dijembarke rezeki. Ya. Tetapi itu bukan tujuan. Karena urusan jembarke rezeki, nyelke rezeki itu urusan Allah. Kita nggak akan bisa memaksa diri kita, hari ini saya pasti mendapatkan sekian banyak. Allah yang berkuasa melapangkan rezeki kita, yang berkuasa menyempitkan rezeki kita. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki dan menyempitkan bagi hambanya yang dikehendaki. Wa farihu bil hayati dunya. Mereka bangga dengan kehidupan dunia. Kalau kita tidak, yang kita banggakan adalah iman kita, ketaatan kita, amal soleh kita. Ini yang kita banggakan. Tapi mereka wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata. Padahal Mas Naufal dan Mbak Alia, namanya kehidupan dunia itu kalau dibandingkan dengan kenikmatan di surga nanti cuma mataun. Pada satu tetes air dengan samudra yang luas. Seperti yang tercantum dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi mad dunya fil akhirah, demi Allah, kenikmatan seluruh di dunia dikumpulkan jadi satu dibandingkan kenikmatan di akhirat nanti. Illa mislu, itu hanya seperti ketika kamu mencelupkan jarimu di samudra. Illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Kemudian lihatlah berapa air yang menempel di jarimu, kurang lebih 1 tetes. Ya. Jadi Mas Naufal dan Mbak Alia, urusan rezeki lapang dan tidaknya itu urusan Allah. Kita cuma kewajiban kita berusaha. Ya. Berusaha pun tidak boleh ngoyo, korbankan kewajiban. Jangan. Karena sesemangat apapun yang kita usahakan, ya,
sak ngoyo-ngoyoni awake dhewe ora bakal iso nentokke rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, sabar dalam 3 hal ini. Dan yang lainnya, tentunya ketika berumah tangga akan adanya kekurangan masing-masing, maka Mas Naufal juga harus sabar kekurangan istrinya. Kenapa? Karena istri Anda itu bukan bidadari, tapi manusia seperti kita. Apalagi wanita yang Nabi pernah mengatakan, istausu binisa'i khairan. Wanita itu berilah nasihat kebaikan. Lu kenapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dila. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, bukan lurus. Wa inna ma'awaja min dilai a'lah. Dan tulang rusuk yang paling bengkok paling atas sendiri. Nyerah percaya mang bedal dodone jenengan. Ya. Fa in dhahabta tuqimu kasarta. Kalau kamu enggak hati-hati Mas Naufal, termasuk saya juga tentunya, termasuk mantan-mantan lawas juga nggih Bapak nggih. Fa in dhahabta tuqimu, kalau kamu enggak hati-hati, mbok rudo pari peksa, kamu paksa untuk meluruskan, kamu akan mematahkan. Maka penuh dengan kesabaran. Dan laki-laki itu dituntut bersabar lipat daripada perempuan. Karena harus memahami kekurangan istri, bengkoknya istri tadi. Kalau nggak lipat, nanti titik-titik mati, titik-titik mati. Masih. Jadi harus sabarnya super dibandingkan yang perempuan. Kita harus paham. Dan selalu panjenengan sudah paham hadis yang lainnya. Tetapi kalau dibiarkan saja, wa in tarakahu lam yazal awaja. Kalau kamu biarkan saja akan terus bengkok. Maka Mas Naufal nanti setelah ini dan selanjutnya baik-baik bersikap kepada istri, memberi nasihat dan bersabar terhadap kekurangan istri. Istilahnya pun setel kendu kenceng. Sok yo kenceng sithik, ini wajib banget. Sok yo kendu. Biasanya banyak kendunya Pak. Jadi laki-laki itu biasanya ngalah sama istrinya. Ya. Maka Mas Naufal juga harus memahami tentang kekurangan istri. Nah, kemudian berikutnya, di samping sabar Mas Naufal, Allah mengkhususkan sholat. Wa aqamu sholat, menegakkan sholat. Nanti kalau sudah berumah tangga jangan lupa sholatnya dijaga, jangan tinggalkan sholat. Ya. Kalau kemarin mungkin di Madinah, ya insya Allah lebih sangat terjaga. Apalagi kalau sholat di sana di Masjid Nabawi, Masya Allah lipat 1000 kali. Ya. Wa sholatul fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin mimma siwa. Sholat di masjidku ini tikel ping 1000 tinimbang sholat ning Solo mriki Pak. Ten mriku sak sholatan niku kudu ping 1000. Maka di sini Masya Allah kenikmatan besar juga ketika antum bisa belajar di Madinah. Tempat yang mana di akhir zaman nanti agama akan berlindung di kota Madinah. Maka Bapak Ibu para jamaah ini, mantainya ini adalah mahasiswa di UIM, Universitas Madinah Islamiyah. Barakallahu fiik. Dan di sanalah turunnya agama dan termasuk dijaganya agama di kota Madinah. Semoga ini bermanfaat untuk dirinya, keluarga, serta nusa bangsa dan agamanya. Itu sholat dijaga. Wa aqamu sholat. Termasuk Mbak Alia juga demikian. Meskipun di rumah tidak punya kewajiban ke masjid, tetap dijaga waktunya sholat. Wa aqamu sholat. Yang ketiga, wa anfaku mimma razaqnahum. Anfaku. Apa itu? Berinfak. Nanti ketika kita sudah berumah tangga, sudah bekerja, mendapatkan penghasilan, kita harus ingat bahwa rizki yang kita terima datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghendaki kita wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli ayati ahadukumul maut. Infakkan sebagian rizki yang telah kuanugerahkan kepada kalian sebelum engkau kedatangan mati. Nek wis arep mati lagi kepengin infak, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, undurkan nyawaku ya Allah. Aku ingin apa? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku ingin sedekah. Tetapi nasi itu sudah terlanjur menjadi bubur. Maka Mas Naufal dan Mbak Alia, ketika nanti Allah anugerahkan rizki yang banyak ataupun sedikit, sisihkan. Ya. Syukur kalau bisa setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari Allah turunkan 2 malaikat setiap pagi untuk mendoakan setiap orang yang loman atau yang cetil.
Yang dermawan atau yang bakhil? Satu malaikat mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah ganti orang yang hari ini infak. Ya. Dan juga untuk orang yang cetil, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, gantilah orang yang bakhil itu dengan kerugian. Maka sempatkan waktu untuk sedekah walaupun sedikit, ya. Karena dalam Islam itu kebaikan walaupun kecil atau sedikit enggak akan diremehkan oleh Allah. Enggak akan diremehkan oleh Allah, ya. Kita diperintah untuk berbuat kebaikan meskipun kecil. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Engkau jangan meremehkan kebaikan meskipun syai'an, meskipun kecil, meskipun sedikit. Allah akan memberikan pahala yang besar selama itu ikhlas. Itu yang ketiga. Yaitu apa? Berinfak. Yang keempat, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Usahakan terus merubah perkara yang buruk dengan yang baik, dengan cara yang baik juga. Kebiasaan yang enggak baik diganti dengan yang baik. Cara-cara yang enggak baik diganti dengan cara yang baik. Dengan penuh kelemah lembutan kepada istri. Karena apabila kelemah lembutan ini ada pada diri kita, pada keluarga kita, apa kata Nabi? Arifku la yakun bi syai'il lazana. Yang namanya lemah lembut itu ketika menempel pada sesuatu pasti akan menghiasi. Wala yumzau an syai'il lazana. Ketika tercampur dengan sesuatu pasti akan menjadikan buruk. Maka Mas Naufal dan Mbak Alia, jadikan kelembutan antara kalian berdua untuk berumah tangga ini juga dalam segala hal. Akhirnya apa? Ulaika lahum uqbadar. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan tempat kembali yang terbaik. Itu rumah yang hakiki kita di mana? Surga. Ulaika lahum uqbadar. Mana? Jannatu adni yadkhulunaha. Surga yang penuh dengan kenikmatan yang akan mereka masuki. Siapa itu? Ya teman-teman berdua insya Allah. Ya, dengan melaksanakan jalan-jalannya tadi. Plus siapa lagi? Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Termasuk orang tuanya, nenek moyangnya yang layak masuk surga sama-sama imannya, istrinya, anaknya. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sementara malaikat akan masuk menemui ahli surga lewat semua pintu dimasuki. Untuk apa? Untuk uluk salam. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian hei penduduk surga, sebab iki sabar, gelem sabar urip ning alam donya. Nggih, tempat ujian. Fanikma uqbadar, maka sebaik-baik tempat kembali adalah surga. Ini Mas Naufal dan Mbak Alia sedikit tausiah dari saya dan teruntuk saya juga, dan tidak lupa juga semoga teruntuk para mantan-mantan lawas. Mugi-mugi dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Sebab biasanya pun donganipun ngantos kaken-kaken ninen-ninen. Tapi jangan sampai cuma segitu tok. Sampai kaken-kaken ninen dan sampai nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teruntuk juga teman-teman berdua, semoga Allah SWT selalu mengaruniai keberkahan kepada mereka berdua, kepada keluarganya, rezeki yang Allah berikan kepadanya, dan dimudahkan dalam urusan kebaikannya. Dan semoga mereka berdua dikumpulkan di dunia dengan penuh kebaikan, dan juga diberikan sakinah mawaddah warahmah sampai nanti kakek-kakek ninen, dan nanti berlanjut di tempat yang lebih mulia, paling mulia, surga yang penuh dengan kenikmatan dikumpulkan di dunia dan dikumpulkan di akhirat. Sedikit yang dapat saya sampaikan Mas Naufal dan Mbak Alia, semoga bermanfaat, bisa mengingatkan kembali apa yang telah antum kaji dan juga saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Terakhir kami tutup dengan doa yang singkat dan padat untuk memulai berdua. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin.
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.